Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Agustina, NIM 200110057, kelas 2C PIAUD, alamat Bima. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama yaitu pengantar filsafat. Pengantar filsafat diantaranya yang pertama pengertian filsafat, yang kedua ciri filsafat, yang ketiga cabang filsafat, dan yang keempat kegunaan filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Dan menurut Berling, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Yang kedua yaitu ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat diantaranya yang pertama universal. Universal itu bersifat menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak pada aspek tertentu saja. Yang kedua bersifat radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Yang ketiga, cabang filsafat. Di antaranya filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, filsafat tentang tindakan, dan yang terakhir filsafat tentang sejarah filsafat. Adapun kegunaan filsafat yaitu pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat. Filsafat itu adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita meskipun kebanyakan hal ini tanpa kita sadari. Jika kita menyadari, maka tentu akan lebih baik membuat Anda lebih sadar. Ini merupakan filsafat. Banyak orang memiliki pengetahuan yang banyak tetapi picik, mempunyai keterampilan yang berharga tetapi tidak berwawasan, dan berkuasa tetapi tidak berperi kemanusiaan. Ketidakmampuan filsafat memberikan jawaban pasti terhadap permasalahan kehidupan akan membuat kita sadar, insaf, dan tidak sombong atas keterbatasan manusia sebagai manusia. Dengan belajar filsafat, kita akan lebih manusiawi juga. Poin kedua yaitu tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju arah kesempurnaan, dan dapat diartikan pula bahwa manusia adalah golongan mamalia yang dilengkapi oleh kemampuan tinggi. Tujuan manusia adalah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sholat dan tadarus, tetapi juga bisa dengan belajar, bersedekah, membantu orang tua. Itu semua sama halnya dengan ibadah. Dan sudah dijelaskan juga pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surah Al-Mu'minun tentang tujuan manusia diciptakan. Cara manusia menggapai tujuannya yaitu dengan cara berikhtiar,
tawakal, dan terus berusaha. Poin ketiga yaitu hakikat manusia sebagai landasan pendidikan. Dari segi antropologi, sosiologi, psikologi, dan dimensi pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia dari segi antropologi. Dapat dikatakan bahwa manusia dari segi antropologi dibedakan menjadi dua, yaitu antropologi fisik, yang dimana manusia sebagai organisme biologis yang berasal dari perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis atau spesies. Manusia juga digolongkan sebagai binatang menyusui atau khususnya primata. Sedangkan antropologi budaya mengkaji tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Kebudayaan tercipta oleh manusia, tetapi kemudian di dalam hidupnya manusia banyak dibentuk oleh kebudayaan yang dimilikinya. Yang kedua, hakikat manusia dari segi sosiologi, yaitu tidak lepas dari manusia secara individu dan manusia dalam artian masyarakat. Manusia tidak hanya menerima nilai-nilai saja, tetapi ia juga dapat menciptakan nilai-nilai baru dan menyampaikannya kepada masyarakat. Manusia juga tidak bisa hidup sendiri dan perlu untuk bersosialisasi. Yang ketiga, hakikat manusia hakikat manusia dalam psikologi. Dapat dikatakan bahwa hakikat manusia dalam psikologi adalah manusia sebagai perilaku aktif dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ia tumbuh dan berkembang dari masa lalu, masa kini, dan juga masa sekarang. Manusia memproyeksikan diri ke masa depan dan menciptakan citra baru dari sebuah proyeksi tersebut. Yang keempat, hakikat manusia menurut dimensi pendidikan. Dapat dijelaskan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk beragama, dan juga makhluk asusila. Poin keempat yaitu hakikat manusia dan pendidikan Islam. Hakikat manusia meliputi unsur jasmani dan rohani, bahwa manusia juga bukan hanya memiliki ruh saja, tetapi juga menyangkut perbuatan dan tindakan dalam kehidupannya. Menurut Islam, hakikat manusia adalah terikatnya badan dan ruh yang pada dasarnya potensi manusia adalah baik dan buruk seperti fitrah, ruh, kolbu, akal, nafsu, dan jasad. Dalam pendidikan Islam, itu terdapat proses yang bertujuan atau berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan dan berusaha untuk mengembangkannya dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang terabaikan. Dengan demikian, proses pendidikan Islam yang dijalani manusia diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi dalam diri manusia, sehingga lahirlah manusia yang berkepribadian muslim dan manusia yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Pendidikan Islam juga memiliki tujuan, yaitu memanusiakan manusia yang memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah, memiliki kepribadian yang baik, membentuk karakter muslim,
yang berbudi pekerti. Dimensi pendidikan dalam Islam antara lain yaitu nafsu, akal, dan juga kolbu. Dengan tujuan yang menanamkan keimanan yang kuat dari perilaku yang tidak baik, mengajak dan mengenal pengetahuan alam sosial dan alam semesta yang merupakan sebagai bentuk atau rasa takjub kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki perilaku atau sifat yang baik, ramah, sopan santun, lemah lembut, penuh kasih sayang dan sabar sebagai contoh agar anak juga memiliki intuisi maupun insting untuk dibiasakan menjadi baik. Poin kelima yaitu hakikat pendidik dan peserta didik dalam perspektif filsafat. Yang pertama, hakikat peserta didik. Peserta didik adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik dapat diibaratkan sebagai sebuah gelas yang kosong yang dimana gelas tersebut menerima tuangan air dari sang pendidik. Peserta didik tidak hanya dari kalangan anak-anak saja, tetapi juga mencakup orang dewasa, mulai dari pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan hakikat pendidik adalah sama halnya dengan peserta didik, tetapi hanya saja pendidik adalah peserta didik yang terus mencari ilmu. Setelah ia mencarinya, ia mengamalkannya dan mengajarkannya kembali kepada peserta didik. Dan pendidik juga dapat dikatakan sebagai seorang yang mengajarkan dan mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek. Seorang pendidik dapat diartikan juga sebagai pewaris dari Nabi dan mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Tidak mungkin bisa adanya proses belajar dan mengajar tanpa adanya seorang guru atau pendidik. Pendidik dan peserta didik hendaknya ikhlas dalam mengajarkan dan menerima pelajaran agar proses keberhasilan dalam belajar tercapai. Poin keenam yaitu metode pendidikan Islam part 1 sampai part 3. Yang pertama, part 1. Pendidikan adalah pangkal atau titik tolak kemajuan suatu peradaban atau model dasar dari suatu bangsa. Dari pendidikan inilah akan lahir manusia-manusia yang akan menggerakkan seluruh roda peradaban, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, kesejahteraan fisik, dan infrastruktur. Dapat dikatakan juga, pendidikan merupakan hal yang fundamental. Di dalam Al-Quran, pendidikan diistilahkan sebagai adab dan juga tarbiyah. Dalam mendidik manusia, tentu ada terminologi sebagai adab dan juga sebagai adab seperti dalam pendidikan itu adalah diajarkan tentang baca tulis. Kemudian media yang digunakan yaitu alat untuk menulis. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail yaitu dengan 3 cara, yakni taklim, tazkiyah, dan tilawah. Yang kedua, metode pendidikan Islam part 2, yaitu pendidikan Islam adalah dasar untuk membentuk kepribadian Islam. Untuk menjadi pendidik yang baik, maka harus sesuai dengan tuntutan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, seperti tilawatul ayat meliputi ayat kauniyah dan kauliyah. Ayat ini harus seimbang, seiring dan sejalan.
Lembaga pendidikan Islam yang terutama dikelola oleh ormas-ormas, contohnya seperti Muhammadiyah atau yang dikelola oleh pemerintah, di situ harus memiliki nilai lebih, bukan hanya pandai secara sains, tetapi juga harus menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena sains. Dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, yaitu tentang penciptaan manusia yang berkaitan antara ilmu sains dan ilmu agama. Yaitu part ketiga. Yang ketiga yaitu pada hakikatnya ilmu dalam Islam yaitu saling melengkapi. Apapun yang tercantum, baik ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu alam, pada hakikatnya semua ilmu tersebut digunakan untuk mengenal Allah yang meliputi zat maupun sentral dari kehidupan dari alam semesta. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang konvergensi, yaitu saling melengkapi. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Setiap individu muslim harus dididik, harus diajarkan tentang toharo, sholat, mandi junub, tayamum, mengeluarkan zakat, berpuasa, haji, iman, dan sebagainya. Sampai masalah syariat halal dan haram. Jadi pribadi muslim itu harus mengerti tentang fardu ain dan fardu kifayah yang harus ditanamkan sejak dini dan terus berkelanjutan sampai akhir hayat. Poin ketujuh yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum berasal dari bahasa Latin kuno yaitu kurir atau curure, yaitu pelari, lintasan lari atau lintasan pacu. Kurikulum dulu dikatakan sebagai suatu lomba lari dalam suatu lintasan, di mana pelari harus memulai dari start sampai finish, yang nantinya akan diberi penghargaan. Dalam pendidikan kurikulum dikatakan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa dari awal sampai akhir. Untuk berikutnya mendapatkan penghargaan atau berupa pengakuan telah selesai dari suatu program pendidikan yang disebut dengan ijazah. Poin ke-8 yaitu kurikulum dan evaluasi pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam adalah segala sesuatu tergantung pada norma-norma, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan di dalam pendidikan Islam yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan Islam yaitu merupakan bagian penting yang sangat berperan di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Evaluasi pendidikan adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan yang dapat tercapai. Poin ke-9 yaitu pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan, dan pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa dan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.